Haleluya, puji syukur, selamat pagi semuanya. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah kita pada hari ini. Untuk jemaat-jemaat yang hadir secara online, lewat Zoom, Facebook, maupun YouTube. Dan jemaat-jemaat yang hadir di Pastori, mari kita sama-sama kita akan berikan waktu kita untuk Tuhan. Kita akan kembali beribadah, kita menyembah, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan, untuk hari yang begitu baik Tuhan. Hari yang dimana Engkau telah berikan kepada kami Tuhan Yesus. Selama 1 minggu Tuhan, kami sudah kembali Tuhan, beraktivitas, kembali bekerja Tuhan. Kami tahu, kami percaya Tuhan, itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan ingin menjadi penyembah-Mu yang benar. Kami ingin menjadi penyembah-Mu Tuhan yang benar-benar Tuhan, yang tertuju kepadamu Tuhan Yesus Allah kami Tuhan. Terima kasih, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan Yesus, sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Yes, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, ini merupakan satu lagu yang benar-benar kalau buat saya sesuatu yang dahsyat ya. Coba kita baca di Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23 itu dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi biarkan hari ini menjadi satu momen di mana kita menyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah dengan sungguh. Jangan cuma kita bernyanyi, jangan cuma kita menyebut setiap lirik daripada lagu ini, tetapi biarkan lagu ini menjadi satu kesaksian kita, satu penyataan bahwa kita ingin meninggikan Tuhan, kita ingin memberikan Tuhan satu penyembahan yang terbaik, penyembahan yang benar yang daripada roh. Kita nyanyikan, ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Naikkan sembahanmu lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, kami ingin terus menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin memuji Engkau Tuhan Yesus, biar Engkau menjadi pusat kami Tuhan, biar Engkau menjadi yang kami sembah Tuhan, yang kami puji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ingin bersorak-sorai
Kami ingin memuji Engkau. Haleluya. Amin. Kita bertepuk tangan, kita bersemangat. Lebih semangat lagi, bertepuk tangan. Haleluya. Katakan kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Oh, kami bait kudusmu, kami bait kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Thank you Jesus. Sekali lagi katakan, kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Oh, berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota yang kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sama-sama katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami mencari, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yo, sama-sama semangat katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi, di situ pasti mujizat-Mu. Di
nasibku pasti mujizatmu terjadi. Bagi Tuhan, haleluya, angkat suaramu. Angkatlah suaramu, Puji dan serukan, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau tak perlu khawatir. khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari nyanyikan kebesarannya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Nya. Mari angkat suaramu lebih lagi. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Di setiap keadaan kami Tuhan Yesus, Engkau tetap juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Engkaulah juru selamat kami Tuhan Yesus. Selamanya Engkau akan kusembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku,
dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan, walau ku harus berjalan, harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan. Katakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Hari ini mungkin hari terakhir kita ibadah di sini ya. Jadi kalau saya lihat progresnya dari kita di pastor yang lama sampai hari ini, terus minggu depan mungkin di tempat yang lebih besar, biarkan lagu ini menjadi satu pegangan kita ya, bahwa janji Tuhan adalah kemenangan kita. Setiap apapun yang kita punya sekarang, bahkan gedung, alat yang kita mainkan sekarang, biarkanlah itu bukan menjadi kesombongan kita, menjadi biar kita bisa terus menyembah Tuhan. Semuanya tertuju sama Tuhan, bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita ingin menunjukkan apa yang kita punya, tapi biar kita kembalikan semuanya kepada Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, bahwa Tuhan Engkau juru selamat kami, Engkau kemenangan kami. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh, kita sembah Tuhan, kita katakan, Tuhan Engkau juru selamatku, haleluya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, oh haleluya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan kami Tuhan. Oh selamanya kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan.
Selamatku. Oh, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi katakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Segala apapun yang kami punya Tuhan, kami ingin nyatakan Tuhan bahwa Engkau Juru Selamat kami, Engkau kemenangan kami Tuhan Yesus. Biarkan Engkau selalu menjadi pusat perhatian kami Tuhan. Apapun yang kami punya Tuhan, harta kami, pekerjaan kami, kesehatan kami Tuhan, itu semua milik-Mu Tuhan Yesus. Engkau Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Yes, mari kita sama-sama katakan. Mari kita terus katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku. Haleluya. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan Yesus Engkau. Oh haleluya. Yesus Engkau. Saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan dan berdoa firman Tuhan. Haleluya. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu ya Tuhan, kami terima kemenangan yang daripada-Mu ya Tuhan. Amin. Selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Oh besar setiamu. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau berjalan di dalam janji-janji-Mu, karena kami percaya kemenangan yang gilang gemilang akan terus menjadi bagian kami. Walaupun Kau izinkan kami untuk berjalan di dalam lembah yang kelam ya Tuhan, tapi kami tahu Kau Allah yang selalu setia bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau yang mengangkat setiap kami Tuhan, untuk kami bisa berjalan melewati setiap ujian pencobaan yang ada. Dan kami semua akan tampil lebih daripada pemenang ya Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih untuk pembelaan-Mu yang senantiasa menjadi bagian kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk kesembuhan yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami hanya bisa menaikkan syukur kami Tuhan. Kami hanya terus mau menyatakan betapa ajaibnya Tuhan yang kami sembah. Betapa dahsyatnya kuasanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu ya Tuhan, selain kami mengucap syukur. Hidup yang Kau berikan dalam kami Tuhan, itu semuanya karena kasih setia-Mu Tuhan.
Oleh sebab itu kami bisa berkata every day is a blessing Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu, kami masih boleh bertahan. Kami masih boleh diberikan kekuatan, kemampuan. Karena Kau inginkan kami semua menjadi lebih daripada pemenang Tuhan. Dan kami bersyukur, kami punya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang sangat mengasihi setiap kami. Kami mau terus berjalan dalam iman percaya kami Tuhan. Meskipun di depan kami sepertinya gelap Tuhan, tidak ada jalan keluar, tapi kami mau pegang janji kami. Kami mau tetapkan iman kami Tuhan, bahwa Yesus Tuhan tetap satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan tidak ada perkara yang mustahil bersama dengan Engkau. Kami bersyukur firman-Mu hidup dalam kami, dan kami mau tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami siap, dan inilah yang kami rindukan, untuk firman-Mu terus mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menyenangkan hati-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan dulu yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia juru selamat kita, Dia kekasih jiwa kita. Dia yang selalu menyatakan mujizat dan pertolongannya bagi kita sekalian. Puji Tuhan, good job buat tim musik kita pada hari ini. Mari kita berikan kemuliaan lagi buat Tuhan kita, buat tim musik kita. Thank you guys, God bless you all. Hari ini saya akan berbicara mengenai walk by faith. Mari sama-sama kita katakan walk by faith. Berjalan dengan iman. Kalau kita melihat keadaan dunia hari-hari ini, bisa dikatakan semakin tidak menentu. Maka kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, melihat dunia yang tidak menentu, berarti kita harus terhubung dengan baik bersama Tuhan. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan begitu baik, maka kita akan semakin kuat. Amin. Selain kita semakin kuat, maka kita akan mengalami yang dikatakan pertumbuhan dan mengalami kedewasaan rohani. Nah, untuk itu, untuk saudara dan saya akan mengalami Tuhan, mengalami pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani terjadi dalam hidup kita, maka seharusnya kita memahami dan kita harus berusaha untuk berjalan dengan iman. Walk by faith. Nah, berjalan dengan iman itu memerlukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi gereja Tuhan. Firman Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Di sana mencatat seperti firman Tuhan katakan, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Jadi iman kita timbul dari pendengaran. Pendengaran bukan berita dunia ini, bukan news dari CNN, bukan news dari berita yang sedang saudara lihat dan dengar, tetapi iman kita bertumbuh dari pendengaran oleh firman Tuhan. Haleluya. Jadi firman Tuhan ternyata membuat iman kita bertumbuh. Firman Tuhan membuat kita tidak khawatir. Firman Tuhan akan membawa hidup kita melihat mujizat dan bukan melihat kepada keadaan dan masalah itu tersebut. Manusia
saya dan saudara, orang Kristen, anak Tuhan, kita harus memerlukan firman. Firman harus didengar setiap saat. Firman harus direnungkan setiap saat. Agar supaya iman kita diperkuat. Dan saudara dan saya akan mengalami mujizat. Amin. Saudara mau melihat mujizat? Dan mujizat itulah nyata dalam pelayanan kita. Kalau Kevin katakan tadi bahwa today, the last day we have service in this house. Next week, we want celebrate the good news from God. We want celebrate the miracle from God. Tuhan berikan gedung untuk kita beribadah. Hampir 3 tahun kita menantikan gedung ini. Tetapi indah pada waktunya kalau Tuhan menjawab. Amin. Dan semuanya bisa teradakan karena mujizat. Karena iman. We walk by faith. Bukan bersandar kepada kekuatan kita. Tetapi bersandar kepada kekuatan Tuhan. Artinya kita mengharapkan Tuhan melakukan mujizat bagi pelayanan yang ada. Hidup dengan iman untuk sesuatu yang belum kita miliki, memang itu tidak mudah, saudara. Dan kita percaya kita bisa jalani untuk mendapatkan gedung tidak mudah. Itu hanya memerlukan iman. Karena kita tidak memiliki uang yang banyak. Tetapi oleh iman, maka kita bisa melihat mujizat Tuhan. Hanya melalui firman Tuhan, maka iman kita mengalami pertumbuhan. Artinya, saudara bisa memberikan waktu, saudara menginvestkan keuangan saudara buat pelayanan. Ini tandanya bahwa firman Tuhan sedang menjadi bagian kita. Artinya kita sedang mengalami pertumbuhan rohani. Kedewasaan rohani sedang terjadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita sudah melihat mujizat Tuhan. Kita mulai memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Maka seyogianya saya dan saudara harus lebih mengasihi, harus lebih memiliki dan mencintai firman Tuhan itu. Haleluya. Saudara mau mengasihi firman Tuhan? Karena firman Tuhan ingatkan kepada kita di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. New King James berkata, "You shall love the Lord your God with all your heart." Dan firman Tuhan mengingatkan kita mengasihi Tuhan bukan hanya saja dengan hati kita, tetapi diingatkan with all your soul. Dan dikatakan and with all your strength. Dan ini adalah merupakan kebenaran yang saya dan saudara harus miliki sehingga kita akan melihat mujizat Tuhan dari hari lepas hari. Artinya, saudara dan saya akan berjalan from glory to glory. Dari mujizat kepada mujizat. Dari kemuliaan Tuhan datang kepada kemuliaan Tuhan. Bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap kekuatan kita. Maka kemuliaan Tuhan itu akan nyata. Pertumbuhan iman dan kemenangan yang saudara dan saya alami itu adalah hakikat dari firman Tuhan yang berkuasa itu menjadi pengalaman pribadi saya dan saudara. Nah, berjalan dengan iman adalah hal yang sangat penting bagi hidup kekristenan saat ini. Nah, sebagai keynote saya pada hari ini, bagaimana agar iman kita bisa bertumbuh dan berfungsi dengan baik. Ada beberapa hal sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan yang kita perlukan sehingga iman kita bisa berfungsi dengan benar. Dengan kata lain, saudara dan saya mampu berjalan dengan iman di tengah-tengah dunia yang jahat ini, di tengah-tengah krisis ekonomi yang terjadi, dengan begitu banyak persoalan. Maka
hal yang saudara dan saya perlu lakukan, yang membuat iman kita bisa berfungsi. Yang pertama, kita akan coba baca di dalam Mazmur pasal 66. Mazmur pasal 66 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah, aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Ayat 17 berkata, New King James berkata begini, I cried to him with my mouth and he was exalted with my tongue. Artinya, kepadanya aku berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Nah, saudara-saudara, melalui ayat-ayat ini yang kita baca, untuk kita akan mengalami iman yang kuat, iman yang berfungsi di saat badai menerpa, di saat kekhawatiran mengintimidasi, di saat masalah datang kepada kita. Hal yang pertama, untuk kita akan alami kemenangan, bahwa kita harus mempertahankan hati nurani yang benar terhadap Tuhan. Lewat ayat ini menceritakan memiliki hati nurani yang benar, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-16 dan 17. Di sana mengingatkan bahwa takut akan Allah, maka mulut kita memuji dan mengagungkan Tuhan. Itu ayat 16 dan ayat 17 di dalam Mazmur ke-66. Jadi orang yang mempertahankan hati nurani yang benar terhadap Tuhan, dia memiliki karakter adalah takut akan Allah. Takut akan Allah identik dengan mulut yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu yang diajarkan oleh Mazmur Daud. Bahwa come and hear all you who fear God. And I will declare what he has done for my soul. Marilah dengarlah kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukan dalam diriku. Yang Daud lakukan adalah satu pengalaman pribadi di mana dia dengan mulutnya memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Artinya bahwa Daud adalah pribadi yang takut akan Allah. Pribadi yang memuji Tuhan. Jadi hati nurani yang benar di hadapan Tuhan bukan hanya saja memuji dan takut akan Tuhan, tetapi hati yang berpaling dari kejahatan. Itulah yang dikatakan di dalam Mazmur 66 ayat ke-18. Firman Tuhan berkata, if I regret impurity in my heart, the Lord will not hear. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Jadi hati nurani yang benar adalah hati yang berpaling dari kejahatan. Seorang yang hidup di dalam dosa, pribadi yang hidup di dalam dosa, akan selalu memiliki keraguan tentang yang Tuhan akan lakukan kepadanya. Mampu enggak Tuhan tolong saya? Mampu enggak saya bisa melewati hal ini? Tetapi kalau hati kita tergantung kepada Tuhan, hati kita berpaut kepada Tuhan, berpegang kepada firman, maka dikatakan Tuhan mendengar seruan kita. Amin. Saudara mau doa saudara didengar oleh Tuhan, maka yang harus saudara dan saya lakukan adalah hidup yang memiliki kebenaran atau firman Tuhan ada di dalam hati kita. Hal yang kedua, untuk saudara akan mengalami iman yang baik dan bisa berfungsi dengan benar ketika masalah itu datang. Atau dengan kata lain, saudara mampu berjalan dengan iman, maka dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Hal yang kedua diajarkan, so then faith comes by hearing.
dan ditekankan, and the hearing by the words of God. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi untuk berjalan dengan iman, iman kita akan berfungsi benar ketika ada masalah. Yang terjadi adalah hal yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Iman akan bertumbuh ketika firman Tuhan kita miliki. Pemeliharaan utama iman, atau dengan kata lain, bahwa firman Tuhan sebagai hal yang terutama di dalam hidup kita. Jika kita ingin meningkatkan iman, maka kita harus meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan janji-janji Tuhan. Karena di dalam Mazmur 57 ayat yang kedua, I will cry out to God my high, to God who performs all things for me. Aku berseru kepada Tuhan, kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan masalah bagiku. Amin. Jadi merenungkan firman berarti mempercayai firman, mengakui Tuhan. Dia yang berada di tempat yang maha tinggi, yang akan memberikan dan menganugerahkan pertolongan kepada kita. Jadi berjalan dengan iman berarti firman Tuhan memberikan jaminan yang pasti kepada kita. Seperti apakah jaminan firman Tuhan yang pasti bagi kita? Bahwa kita dapat berjalan dalam kemustahilan. Atau dengan kata lain, kita dapat melakukan hal yang mustahil, yang tidak masuk akal. Dan itu yang baru kita lewati, saudara. Saya bukan mau banggakan jemaat kita, bukan, saudara. Tetapi saya melihat bahwa saudara memiliki iman yang bertumbuh. Sehingga apa yang kita gumuli, apa yang kita inginkan, Tuhan bisa berikan. Dalam kurun waktu relatif singkat, semuanya bisa teradakan, saudara. Bukan karena kita membanggakan apa yang kita miliki, tidak. Yang kita banggakan bahwa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, yang bisa menghasilkan buah-buah pertobatan. Dengan kata lain, iman bisa kita melihat hal-hal yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Kehidupan yang berjalan dalam kemustahilan seperti yang terjadi ketika Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Apa yang terjadi waktu Petrus berjalan di atas air? Dia berjalan dalam ketidakmustahilan. Dalam arti yang tidak masuk akal. Mana manusia bisa berjalan di atas air? Iya kan? Artinya dia bisa menaklukkan sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Nah, yang bisa dilakukan, orang yang bisa melakukan ini adalah orang yang memiliki iman yang kuat. Artinya memiliki iman yang super kuat. Tetapi kadangkala kita sudah memiliki iman yang kuat, kita masih mengalami pengalaman seperti Petrus. Ketika dia mulai berjalan dan dia sudah mulai menikmati dan merasakan jamahan Tuhan. Mujizat dia sudah alami. Tetapi ketika fokusnya bukan lagi kepada Yesus. Dia fokus kepada badai yang ada di sekitarnya waktu itu. Maka yang terjadi adalah apa? Dia mulai tenggelam. Dia mulai khawatir. Ia mulai berjalan dengan pandangan yang membawa kecemasan. Dia mulai meragukan. Yesus berkata, datang kepadaku. Ketika dia mulai datang, dia sebenarnya sudah melihat mujizat. Tetapi ketika mujizat terjadi, dia mulai goyah. Karena apa? Melihat kecemasan, kekhawatiran yang ada di sekitarnya. Dan ini memberikan satu pelajaran rohani. Bahwa waktu engkau berjalan bersama Tuhan, jangan izinkan kecemasan-kecemasan yang ada di sekitar kita mengintimidasi hati ini, mengintimidasi pikiran ini,
Dan yang akan terjadi apa? Kecemasan. Yang terjadi adalah kekhawatiran. Firman Tuhan mengingatkan, berjalan dengan iman berarti selalu mendatangkan dan membawa kedamaian. Katakan amin. Coba saudara tepuk kiri kanan muka belakang, berjalan dengan iman. Maka akan ada kedamaian. Jadi berjalan dengan iman berarti kita mengubah cara pandang kita melihat suatu persoalan. Berjalan dengan iman berarti kita mulai mengubah cara pikir kita. Tidak terikat kepada hidup yang terbatas. Dalam arti menurut pandangan ini tidak mungkin. Tetapi kalau kita punya iman, panca indera kita, intelektual kita diubahkan sehingga kita mau mempercayai Tuhan. Masa 1 tambah 1 artinya 5 roti 2 ikan, sisa berapa saudara? 12 bakul. Masa 5 tambah 2 sama dengan 12? Matematika dari mana itu saudara? Enggak akan masuk akal saudara. Berarti untuk melihat mujizat intelektual ini harus ditanggalkan. Dalam arti harus menempatkan firman yang terutama dan terpenting di dalam hidup ini. Maka saudara akan berjalan dari mujizat kepada mujizat. Dari pertolongan Tuhan datang kepada pertolongan Tuhan. Karena kita harus percaya, Ibrani 13. Di sana mengingatkan, Yesus Kristus itu tetap sama. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Bahwa tidak ada bayang perubahan. Dan diingatkan kembali bahwa Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Ada upah bagi orang yang memiliki iman. Hal yang terakhir. Hal yang diperlukan sehingga iman kita bisa berfungsi dengan benar. Kita bisa berjalan bersama Tuhan. Kita bisa berjalan dengan iman. Hal yang paling terakhir adalah jangan menghindar dari ujian iman. Artinya tantangan akan ada saudara. Persoalan tetap akan ada. Yang firman Tuhan ingatkan, jangan pernah menghindar. Jalani itu. Jalani bersama Tuhan. Karena Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan yang keempat berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Katakan amin. Berarti masalah akan membuat kita lebih tekun lagi kepada Tuhan. Artinya lebih konsisten bersama Tuhan. Tetap berpegang dan percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang memampukan saya berjalan melewati setiap tantangan, setiap kesulitan, setiap persoalan. Dan saya dan saudara mengalami kemenangan. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan? Ayat 4 berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Terkadang Tuhan mengizinkan keadaan yang sulit terjadi dalam hidup orang percaya. Bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan saya dan saudara. Bukan berarti bahwa mujizat itu hilang. Bukan berarti mujizat itu jauh dari hidup kita. Tetapi situasi yang sulit mungkin terjadi saat ini. Tujuannya adalah untuk memperkuat iman kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak akan kekurangan suatu apapun. Oleh karena itu saya mau berkata, jadikan Tuhan sebagai
pemegang kendali di dalam hidup dan sebagai penyelamat hidup kita. Kemenangan dalam kehidupan kekristenan itu bukan karena kekuatan manusia belaka. Tetapi kemenangan yang saudara dan saya raih itu karena anugerah Tuhan. Itu karena produk dari iman yang saudara dan saya miliki. Milikilah iman yang hidup sehingga saudara dan saya mampu dan melihat mujizat, pembebasan terjadi, iman dan kekuatan Tuhan sempurna berlaku di dalam hidup kita. Sebagai conclusion saya, memiliki komitmen untuk selalu berjalan bersama Tuhan atau berjalan dengan iman, berarti kita tidak terintimidasi dengan masalah. Melainkan kita berfokus kepada Tuhan untuk melihat kuasa Allah dinyatakan bagi kita. Jadi hari ini kita sudah belajar 3 hal. Berjalan dengan iman berarti kita mempertahankan hati nurani yang benar terhadap Tuhan. Mempertahankan hati nurani yang benar, apa artinya? Bahwa kita menjadi orang-orang yang takut akan Allah dan mulut kita selalu memuji Tuhan. Hati nurani yang benar terhadap Allah, bahwa hati kita berpaling dari kejahatan. Bahwa kita hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi berjalan dengan iman berarti kita selalu mau merenungkan firman Tuhan. Sehingga iman kita dapat berfungsi dengan baik. Berjalan dengan iman berarti kita jangan menghindar masalah. Jangan mundur, jangan kita terintimidasi. Tetapi kita mau maju terus karena ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya undang semua pemain musik. Yesus, Engkau juru selamatku, kalau janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama kita nyanyikan sekali lagi pujian ini sambil engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Haleluya. Ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita agungkan Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku. Haleluya, Jesus. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami hanya mau berharap kepadamu ya Bapa. Hanya Engkau yang kami inginkan. Hanya Engkau yang kami agungkan ya Bapa. Terpuji nama-Mu. Hidup Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, yes Lord, kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, Jesus.
diingatkan oleh firman Tuhan. Untuk kami mau berjalan selalu bersama Engkau. Bahwa kami mau berjalan dengan iman. Untuk melewati setiap tantangan-tantangan kehidupan. Untuk melewati setiap pergumulan kami. Ajarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu mau taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman yang mengingatkan kami. Untuk kami selalu merenungkan firman-Mu. Untuk kami memiliki hati nurani yang baik terhadap kebenaran firman. Dan kami tetap mau konsisten. Tidak akan terintimidasi. Tidak akan mundur ketika masalah itu kami alami. Ketika kami diperhadapkan dengan ujian. Kami tetap maju bersama Tuhan. Karena kami percaya bersama Tuhan kami diberikan kemampuan. Bersama Tuhan kami diberikan kekuatan untuk melewati setiap pembentukan Tuhan. Dan kami akan melihat kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Yesus Engkau Juru Selamatku. Nanti saya undang Ibu Grace akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Selamanya kan ku katakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapak, kami sungguh sangat mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap setia, untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Biarlah iman kami setiap hari semakin bertambah Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan untuk membawa kami lebih semakin dekat kepadamu Tuhan. Membawa kami lebih semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik dari kehidupan kami untuk-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati Tuhan tangan-tangan yang akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya semua yang baik, semua yang enak didengar dan indah itu datangnya daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, kita akan berikan persembahan untuk jemaat-jemaat yang ingin memberkati ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah di GPDI New Life Church di Chicago. Bisa mengirimkan melalui Zelle di gpdinlc@yahoo.com. Sekali lagi melalui Zelle di gpdinlc@yahoo.com. Kita akan nyanyikan lagu Kami Terima. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar bagi-Ku. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa
pasti, di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Untuk pengumuman hari Minggu ini seperti biasa di hari Senin ada Salt jam 7.30 untuk jemaat-jemaat yang kalau bisa menyempatkan waktunya sama-sama kita akan sharing and learning together di Salt melalui Zoom jam 7.30 malam. Lalu untuk hari Rabu untuk anak-anak youth seperti biasa kita akan ada sharing juga jam 7.30 malam juga melalui Zoom. Jadi kembali lagi untuk youth, luangkan waktunya, mungkin bisa kerja MPR dulu, nanti sudah selesai kita sama-sama ngumpul, kita sama-sama akan sharing bersama secara online. Untuk hari Jumat ini belum ada prayer warrior karena kita akan mempersiapkan ibadah kita hari Minggu di gedung yang baru. Jadi untuk perjamuan kudus juga akan diadakan di minggu depan. Jadi kita akan soft opening, berikut juga sekalian kita akan merayakan tempat yang baru. Untuk setiap jemaat, setiap mungkin ada yang diberkati dengan ibadah kita di Chicago, seberapapun yang bisa diberikan itu merupakan satu pemberian terbaik ya untuk Tuhan, satu kontribusi untuk Tuhan gitu. Kita di gedung yang baru bisa dibilang mungkin kurang dari cukup ya, tapi apapun yang menjadi satu kontribusi itu bisa digunakan untuk memperindah gedung yang akan kami punya. Jadi bagi yang ingin menyumbang, bagi yang ingin memberikan, mengkontribusi dalam pelayanan di GPD New Life Chicago ini, bisa kirim melalui Zelle di GPDI New Life, gpdinlc@yahoo.com. Haleluya, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Pak Gembala untuk maju ke depan. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Katakan dengan iman, haleluya. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh Engkau besar, sungguh Engkau ajaib, sungguh kasih-Mu selalu sempurna bagi kami. Di akhir ibadah kami mau berkata, Yesus, Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau pusat perhatian kami. Engkau pusat penyembahan kami. Pujian, hormat, keagungan, kemuliaan,
kejayaan, kehormatan hanya bagimu saja ya Bapa. Engkau yang mengurapi kami semua, Engkau yang memberkati kami semua. Yang bertugas hari ini, umat-umat Tuhan, semuanya kami mengalami berkat yang sempurna dari Tuhan. Mari engkau angkat tangan. Engkau yang ada di rumah, engkau yang di Zoom, di Facebook, di YouTube. Engkau terima berkat Tuhan. Janji Tuhan akan berlaku bagi engkau. Mata Tuhan terarah dan tertuju kepada engkau. Bahwa engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Semakin naik dan bukan turun. Bahwa engkau punya kekuatan untuk melangkah maju di saat engkau berada dalam kondisi yang lemah. Dalam situasi yang sulit. Engkau lebih daripada orang yang menang. Karena ada firman Tuhan, ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk melangkah bersama Tuhan. Kami mau berjalan dengan iman karena ada Tuhan beserta dengan kami. Immanuel, Allah senantiasa beserta dengan kami sekalian. Oleh karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Berkat cinta kasih, penghiburan, berkat mujizat akan berlaku bagi kita sekalian. Di dalam nama Yesus, jalan yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Kelemahan kita yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Dan kita akan meraih kemenangan. Mujizat Tuhan nyata bagi kita sekalian mulai hari ini sampai Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Dan akhirnya kami tutup ibadah kami hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and God bless you all. See you next week. Tuhan itu baik bagi kita. Haleluya. Amin.